Pemirsa, pidato kenegaraan pertama Presiden Amerika Serikat Joe Biden dibayangi krisis di Ukraina dan tingginya inflasi. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis VOA, ada Virginia Gunawan di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Iya, Virginia. Baik, kita kembali mencoba untuk menghubungi jurnalis VOA yang di sana. Selamat pagi, Virginia. Kencang. Iya, Virginia, apakah sudah mendengar suara kami di studio? Sedikit. Baik, Virginia. Iya, Virginia, apa saja isu yang diperkirakan akan menjadi fokus dalam pidato kenegaraan Joe Biden? Kalau misalnya Anda lihat, memang sekarang di belakang sangat sepi dan penjagaan keamanan pagar di sekitar area gedung Kongres ini kembali didirikan karena kalau misalnya kita ingat, Capitol Hill ini sempat dijaga ketat selama berbulan-bulan ketika ada serangan 6 Januari tahun lalu. Nah, aparat keamanan dari polisi kota, Garda Nasional, sejumlah kendaraan militer dan polisi juga berjaga-jaga. Dan ini memang bukan tanpa alasan ya, karena State of the Union ini menempatkan anggota pemerintah dari 3 cabang pemerintahan Amerika Serikat itu dalam satu ruangan. Dan tahun ini semakin banyak undangan yang muncul karena prokes untuk COVID-19 ini memang agak dilonggarkan. Penjagaan keamanan yang ketat ini juga dibayangi oleh konflik Ukraina yang mengantisipasi sejumlah unjuk rasa yang meminta Biden itu memberikan respons yang lebih keras kepada Rusia. Memang juga ada beberapa informasi terkait konvoi yang dilakukan oleh pengemudi truk yang meminta agar Presiden Biden itu tidak memberikan mandat vaksinasi dan juga mandat penggunaan masker. Namun sejauh ini kami memantau yang dilakukan itu tidak terlalu banyak yang hadir ya. Beberapa yang akan dilakukan tentunya untuk memberikan atau menyampaikan pencapaian ia selama ini, termasuk dengan menggolkan 2 RUU yang sempat menjadi pembahasan selama ini. Dan kalau misalnya yang kita lihat 2 RUU yang paling digadang-gadang oleh Presiden Biden dan pemerintahan Biden ini, yang pertama itu adalah terkait pengenalan pandemi dan undang-undang infrastruktur yang sempat kita ingat itu sebesar $1 triliun Amerika Serikat. Bagi audiens dalam negeri, salah satu isu penting adalah ekonomi, dan ini yang paling dinanti-nanti, apa strategi Biden untuk menghadapi inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir. Di Amerika Serikat, kalau kita lihat harga kebutuhan sehari-hari itu naik, BBM itu naik, dan penanganan pandemi itu tentunya menjadi salah satu catatan terbesar. Dari kebijakan luar negeri, tentunya krisis di Ukraina termasuk menjadi salah satu catatan yang akan paling besar yang akan diulik atau dibahas, termasuk dengan sanksi-sanksi yang telah diberikan oleh Presiden Biden dan pemerintahan sekaligus sekutu kepada Rusia. Rekan-rekan. Baik, Virginia, Amerika Serikat memberikan sanksi berat kepada Rusia di sektor ekonomi, termasuk dari pembayaran, tidak bisa membayar untuk transaksi Apple Pay, kemudian juga Google Pay gitu. Nah, apakah ada rencana Amerika Serikat ini melanjutkan atau menjatuhkan sanksi tambahan yang lebih berat? Ya, kemarin AS ini menjatuhkan sanksi pada Bank Sentral Rusia, membuat entitas Amerika tidak bisa bertransaksi dengan Bank Sentral Rusia dan Kementerian Keuangan. AS berharap ini akan semakin mengisolasi Rusia dari sistem finansial global, terutama setelah pekan sebelumnya AS dan NATO itu juga memblokir sejumlah bank Rusia dari jaringan SWIFT. Tapi selain juga pemerintah dan juga sekutu, beberapa perusahaan swasta Amerika Serikat dan juga yang lainnya itu juga memblokir dan membuat aturan baru, termasuk perusahaan minyak, teknologi, dan hiburan streaming untuk meninjau kembali aturan mereka dalam beroperasi di Rusia. Bahkan sejumlah perusahaan teknologi itu yang terintegrasi dengan kehidupan warga Rusia itu seperti Apple,
Pay, Google Pay itu harus tertahan ketika banknya itu dijatuhi sanksi. Sejumlah analis menilai sanksi ekonomi yang diterapkan AS dan Sekutu ini lambat laun akan memaksa Rusia untuk kembali ke meja perundingan. Namun pertanyaannya seberapa cepat dan apakah nanti akan jadi solusi konflik Ukraina, bukan malah membuat Rusia itu jadi geram dan membalas negara-negara yang memberikan sanksi. Nah, salah satu polling yang disampaikan atau yang dilihat itu bahwa di dalam negeri Amerika Serikat sendiri 67% responden itu setuju dengan sanksi ekonomi yang diberikan Biden. Tapi ketika sanksi ekonomi ini akan berdampak pada harga barang, persetujuan terhadap tingkat sanksi yang diberikan oleh Biden ini turun hingga 51%, rekan-rekan. Baik, terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan untuk informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Salam sehat.